Hai, kembali ke video pembelajaran latihan matematika dari School Horizon. Kali ini kita akan mengerjakan 5 soal materi matematika transformasi geometri. Berikut preview 5 soal yang akan dibahas di video kali ini. Oke, untuk materi transformasi geometri matematika SMA kelas 11. Oke, kita akan mulai dari soal yang nomor 1. Ditanya bayangan titik P, nah ini titik asalnya 2,6 dilatasi oleh pusat 2, -1 dan faktor skala -2. Oke, kita dapat mengerjakan ini cukup mudah. Nah, kita misalkan untuk titik P ini, koordinatnya ini kita misalkan tentu sebagai X, Y. Nah, kita ingin mencari bayangannya. Bayangan P itu yaitu P aksen. Koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Oke. Jadi kita intinya ingin mencari koordinat baru setelah titik awal tersebut dikenakan transformasi dilatasi dengan pusat tertentu dan faktor skala tertentu. Rumusnya ini cukup mudah. Untuk dilatasi X aksen Y aksen ini kita buat sebagai matriks. Ini sama dengan faktor skalanya berarti -2 dikalikan X Y. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk pusat dilatasinya kita masukkan, berarti ini kita kurangkan 2 dan kurangkan -1. Nah, jadi kita peroleh persamaan seperti ini. Jadi X aksen min 2 sama dengan -2 dikali X min 1. Oke. Nah, untuk titik X-nya kita dapat masukkan X-nya itu 2. Berarti X aksen min 2 sama dengan -2 dikali 2 min 1. Nah, kita dapat selesaikan menjadi X aksennya itu adalah 0. Untuk Y aksen kita lihat baris yang kedua, berarti Y aksen ditambah 1 sama dengan -2 dikali Y ditambah 1. Y-nya adalah titik ordinat awal titik P, yaitu 6. Kita dapat ganti Y-nya menjadi 6 plus 1. Jadi Y aksen plus 1 sama dengan -2 dikali 7. Y aksen sama dengan -14 dikurang 1. Jadi Y aksennya adalah -15. Berarti bayangan titik P adalah titik P aksen. Jadi bayangannya adalah kita kasih kodenya sesuai dengan titik asalnya itu P. Nah, kita berikan tanda aksen menandakan ini adalah koordinat bayangan titik P. Koordinatnya adalah 0,-15. Oke. Ini untuk soal yang nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2. Ditanya bayangan garis Y sama dengan 2X plus 2. Nah, ini adalah garis asal. Ingin direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Oke. Untuk refleksi garis Y sama dengan X berlaku, kita bisa gambarnya apabila kita ragu-ragu ya. Kita dapat gambarkan semua koordinat. Nah, kemudian kita gambarkan garis Y sama dengan X. Seperti ini. Ini Y sama dengan X ya. Kemudian kita ambil satu titik contoh. Misalkan titiknya adalah koordinatnya adalah 4,1. Nah, ini titik P misalkan. Ini 4,1. Terlihat apabila titik P ini direfleksikan terhadap garis tersebut, kita akan peroleh bayangannya ada di sebelah sini. Nah, ini koordinat titik P aksennya itu adalah 1,4. Nah, ini kan ternyata kita lihat bahwa ternyata koordinat titik bayangannya itu adalah seperti titik awalnya juga, cuman X dan Y itu ditukar. Berarti X aksen itu sama dengan Y, Y aksen itu sama dengan X. Gitu ya. Seperti ini ya, ini hubungannya. Nah, ini adalah hubungannya. Nah, sekarang kita punya garis asal yang tidak memiliki aksen, yaitu Y sama dengan 2X plus 2. Nah, kita ganti. Y-nya kita ganti sebagai X aksen, sesuai dengan hubungan mereka dari percerminan ini, percerminan garis Y sama dengan X. Kemudian X-nya kita ganti menjadi Y aksen. Nah, jadi kita peroleh bayangan garisnya yaitu X sama dengan 2Y plus 2. Oke.
Untuk soal nomor 3, ada persamaan garis X plus Y sama dengan 6. Oke. Dirotasikan pada pangkal koordinat, berarti titik 0,0 dengan sudut putaran 90 derajat. Untuk rotasi, persamaannya adalah seperti ini. X aksen, Y aksen, sama dengan cos alfa negatif sin alfa, cos alfa dikali XY. Kita masukkan sudutnya. Nah, alfa ini adalah sudut putaran, sudut rotasinya. Dalam ini adalah plus 90 derajat. Jadi kita masukkan cos 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Nah, kita tahu ini menurut 90 derajat ini adalah sudut istimewa, jadi kita dapat hitung tanpa kalkulator. Cos 90 itu 0, negatif sin 90 itu negatif 1, ini 1 dan 0. Oke, jadi kita peroleh hubungan matriksnya seperti ini. Kemudian kita dapat kerjakan matriks ini. Ini berarti X aksen adalah 0 dikali X ditambah negatif 1 dikali Y. Atau X aksen sama dengan negatif Y. Untuk yang baris yang kedua, berarti Y aksen sama dengan 1 dikali X ditambah 0 dikali Y. Berarti Y aksen sama dengan X. Kita mulai dari garis yang awal, yaitu X plus Y sama dengan 6. Nah, kita ganti, substitusikan X dan Y ini menjadi X aksen dan Y aksen. Kita lihat bahwa di sini terlihat bahwa X sama dengan Y aksen. Nah, ini adalah semacam hubungan antara koordinat titik awal dengan koordinat titik bayangannya. Jadi saya ganti X dengan Y aksen, kemudian saya ganti Y dengan negatif X aksen. Karena ini kan X aksen sama dengan negatif Y, ini artinya Y sama dengan negatif X aksen. Oke, jadi saya udah peroleh persamaan garis bayangannya, bayang garis semula. Jadi garis yang semula persamaannya adalah X plus Y sama 6. Setelah dirotasikan pada pangkal koordinat dengan sudut putaran 90 derajat, maka persamaannya adalah Y aksen min X aksen sama dengan 6. Oke, jadi ini hasilnya bayangan dari garis awal. Oke. Nah, ini tanda aksen ini untuk membedakan apakah ini sudah ditransformasikan atau belum. Jadi untuk yang sudah diberi tanda aksen ini berarti adalah murni bayangan garis setelah ditransformasi. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ada kurva awal ini X kuadrat min 2X plus 3 digeser sejauh A ke kiri dan B ke atas. Berarti ini matriks translasi. Hubungannya adalah X aksen Y aksen sama dengan XY. Nah, kita lihat X-nya digeser ke kiri, berarti negatif A ke kiri, B ke atas, berarti plus B ke atas. Nah, kita punya hubungan, berarti X aksen sama dengan X min A, Y aksen sama dengan Y plus B. Kita dapat balik posisinya menjadi X sama dengan X aksen plus A, Y sama dengan Y aksen min B. Nah, ini adalah persamaan hubungan antara X dan Y aksen, dan Y aksen akan kita gunakan. Ini posisi grafik awal. Ini kita punya Y, fx itu sama dengan Y, sama dengan 2x kuadrat, sama dengan x kuadrat minus 2x plus 3. Kita ganti x-nya menjadi Y-nya menjadi Y aksen min B, x-nya kita ganti menjadi x aksen plus A. Seperti ini. Kemudian kita selesaikan, Y aksen min B sama dengan X aksen kuadrat tambah 2A X aksen tambah A kuadrat minus 2X aksen minus 2A. Ini kita distribusikan. Kemudian kita bentuk menjadi bentuk eksplisit dalam Y. Y aksen sama dengan X aksen kuadrat tambah X aksen kali 2A min 2. Oke. Tambah A kuadrat min 2A plus 3 plus B. Nah, ini adalah persamaan bayangan dari kurva awal. Kita sudah punya bayangannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 1. Nah, kedua persamaan ini harus sama, karena keduanya merupakan bayangan dari grafik awal. Berarti koefisien yang bersesuaian harus sama. Kita lihat untuk ini, koefisien X kuadrat ini sama-sama 1. Untuk koefisien X
ini ada persamaan pertama kita peroleh 2A-2, sedangkan untuk persamaan yang kedua ini adalah 4. Kita samakan koefisiennya, kita peroleh A-nya menjadi A-nya 3. Kemudian untuk konstanta, untuk persamaan pertama konstantanya ini adalah A kuadrat min 2A plus 3 plus B. Kita tulis dulu. Sedangkan untuk persamaan kedua konstantanya adalah negatif 1. Nah, berarti ini harus sama. Karena kedua persamaan ini keduanya adalah persamaan yang sama, yaitu bayangan dari kurva awal. Hanya kita sudah dapat, jadi kita dapat ganti ke persamaan untuk memperoleh nilai B. Seperti ini. Jadi kita dapat nilai B-nya adalah negatif 7. Ya. Oke, jadi kita tinggal jumlahkan untuk A plus B, berarti 3 ditambah negatif 7. Maka jawabannya adalah negatif 4. Oke, ini untuk soal yang keempat. Oke, soal terakhir, last but not least, kita punya soal bayangan garis 7x plus 4y sama dengan 9 oleh rotasi 0,225 derajat. Oke, kita dapat buat dulu matriksnya. Untuk rotasi ini pusatnya 0 ya, berarti x aksen y aksen sama dengan cos negatif sin cos. Nah, ini adalah matriks rotasi ya. Jadi polanya itu cos negatif sin dan cos. Ini dikali xy awal. Untuk cos 225 itu sama dengan ini sudut kuadran 3. Ini sama aja dengan negatif cos 45. Ya. Untuk negatif sin 225 itu sama saja dengan negatif sin 45. Oke, karena kuadran 3 itu untuk nilai sin dan cos itu negatif. Jadi saya peroleh seperti ini. Nah, saya ganti angka. Negatif cos 45 berarti negatif 1/2. Ini berarti 1/2. Ini berarti negatif 1/2. Ini negatif 1/2. Seperti ini ya. Oke. Jadi kita peroleh hubungan x aksen sama dengan. Oke, sebelum lebih lanjut ini kita dapat tarik faktorkan 1/2-nya ke depan. Menjadi, atau tidak usah ya, kita langsung kerjakannya seperti biasa. Berarti ini x aksen sama dengan negatif 1/2x tambah 1/2y. Oke, untuk y aksen sama dengan negatif 1/2x min 1/2y. Oke, kita dapat jumlahkan kedua persamaan ini untuk mengeliminasi y. Kita peroleh x aksen tambah y aksen sama dengan ini negatif 1/2x ditambah 1/2x, jadi negatif 2/2x atau sama dengan negatif akar 2x. Apabila kedua persamaan ini kita kurang, nah, kita dapat juga peroleh hasil yang lain, yaitu x aksen. Saya tulis ulang ya, akar 2x tambah 1/2y, ini y aksen sama dengan negatif 1/2x. Oke, ini angkanya cukup rumit karena mengandung akar ya. Kita kurangkan, kita eliminasi dari x-nya, berarti x aksen min y aksen sama dengan akar 2y. Oke. Ini kita dapat tulis menjadi x sama dengan x aksen tambah y aksen per negatif akar 2 dan y sama dengan x aksen min y aksen per akar 2. Kita dapat substitusi ke persamaan garis awal. Kita punya garis 7x tambah 4y sama dengan 9, maka bayangannya adalah 7 dikali x aksen plus y aksen per negatif akar 2 tambah 4 dikali x aksen min y aksen per akar 2 sama 9. Kita kalikan akar 2 semua, jadi negatif 7 x aksen plus y aksen
tambah 4 kali X aksen min Y aksen sama dengan 9 akar 2. Kita buka 7X aksen min 7Y aksen tambah 4X aksen min 4Y aksen sama dengan 9 akar 2. Kita gabung dan sederhanakan menjadi negatif 3X aksen. Oke, saya kasih batas di sini ya. Ini jawaban akhirnya. Negatif 3X aksen minus 11Y aksen sama dengan 9 akar 2. Kita dapat kalikan dengan negatif 1 menjadi 3X tambah 11Y sama dengan negatif 9 akar 2. Oke, jadi ini adalah persamaan dari bayangan garis awal setelah dirotasi dengan sudut 225 derajat dengan titik awal O. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Ini berikut adalah jawaban dari semua soal tadi yang sudah ditampilkan di awal video. Oke, ini jawaban ini sudah termasuk cara, jadi kalian meskipun tidak menyimak pembahasan, kalian dapat melihat dan men-screenshot foto pembahasan ini. Kalian dapat memahaminya juga apabila waktunya terbatas. Ya, kalian dapat memahami cara kerja dari setiap materi transformasi geometri ini. Oke, sekian dulu untuk video dari School Horizon kali ini. Jangan lupa untuk terus subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video pembelajaran pengerjaan soal seperti berikut. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.